Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nawati dengan di belakang 005. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Evi Nawati dengan di belakang 005. Yang kedua ada Afina Renatus dengan di belakang 027. Yang ketiga ada Roro Zahra dengan di belakang 030. Yang keempat ada Azelia Kurnia dengan di belakang 052. Yang kelima ada Friska Octaviana dengan di belakang 108. Dan yang keenam ada Naufal Hafiz dengan di belakang 112. Dan yang terakhir ada Anugrah Rinata dengan di belakang 116. Untuk penjelasan materinya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pertama ada definisi SPI, SPIP, dan pengawasan intern. Definisi SPI menurut para ahli. Menurut Mulyadi, SPI didefinisikan sebagai pengendalian internal yang meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Yang kedua ada menurut Bambang Hartadi. Menurut Bambang Hartadi, SPI didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal yang merupakan sistem sosial yang mempunyai wawasan dalam organisasi perusahaan, terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dan dokumentasi orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga ada menurut Warren, Reif, dan Weiss. Nah, menurut Warren, Reif, dan Weiss, SPI didefinisikan sebagai pengendalian internal yang merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan telah dipatuhi sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan penelitian dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi metode dan kebijakan yang terkoordinasi di dalam perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menguji ketepatan, ketelitian, dan keandalan catatan atau data akuntansi, serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Nah, selanjutnya ada definisi SPIP. SPIP sendiri merupakan sistem pengendali intern yang diterapkan di dalam lingkungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPIP dilakukan untuk bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada pengawasan intern. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Nah, pengawasan intern sendiri dilakukan dalam rangka untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada tujuan SPIP. Tujuan SPIP adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel bagi menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Evi Ernawati dengan di belakang 005. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Presiden sudah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern atau SPI
di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sedangkan ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati ataupun wali kota juga harus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan dari SPI di lingkungan masing-masing. Selanjutnya yaitu ada cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem penyelenggaraan intern atau SPI. Nah, di sini itu terdapat dua cara. Yang pertama adalah pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Nah, pengawasan intern ini tuh dilakukan dengan cara melakukan audit kinerja, melakukan review, melakukan evaluasi, melakukan pemantauan, dan melakukan kegiatan pengawasan lainnya. Selanjutnya, pengawasan intern itu dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau yang sering disebut dengan APIP. Nah, untuk APIP sendiri atau aparat pengawasan intern pemerintah sendiri itu terdiri dari BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang kedua adalah Inspektorat Jenderal, yang ketiga Inspektorat Provinsi, dan yang keempat adalah Inspektorat Kabupaten atau Kota. Nah, adapun tugas ataupun tanggung jawab dari aparat pengawasan intern pemerintah ini akan dijelaskan oleh teman saya di video yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemantauan. Pemantauan sendiri itu merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk tujuan pemantauan itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa SPIP itu sudah dirancang dengan baik. Yang kedua yaitu untuk memastikan SPIP sudah diimplementasikan dengan baik. Dan tujuan yang ketiga, setelah adanya rancangan yang baik dan implementasi yang baik juga, maka tujuan pemantauan yang ketiga yaitu untuk memastikan secara memadai bahwa akan adanya diperbarui untuk memenuhi keadaan yang berubah. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pemantauan SPIP. Jadi pelaksanaan pemantauan SPIP ini itu dilaksanakan 3 tahap. Yang pertama yaitu ada pemantauan berkelanjutan. Nah, untuk pemantauan berlanjutan ini itu dilakukan dengan cara kegiatan pengelolaan rutin, melakukan supervisi, melakukan pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Untuk pelaksanaan pemantauan SPIP yang kedua yaitu dengan cara evaluasi terpisah. Nah, evaluasi terpisah ini dapat dilakukan dengan cara penilaian sendiri, review maupun pengujian efektivitas SPIP. Kemudian yang ketiga yaitu ada tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review. Selain dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP untuk menindaklanjuti hasil dari pemantauan yang berkelanjutan maupun evaluasi terpisah. Selanjutnya yaitu adalah cara kedua untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem penyelenggaraan intern atau SPI. Cara yang kedua yaitu adalah dengan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Nah, pembinaan penyelenggaraan SPIP ini itu diselenggarakan oleh BPKP yang meliputi penyusunan pedoman teknis, penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan penelitian SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta melakukan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawas intern pemerintah. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roro Zahra Anjelsina Suci dengan NIM 7211419030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atas penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50. Yang pertama, Pasal 47. Dalam pasal ini memuat bagian umum atas penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Efektivitas penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab dari masing-masing menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau wali kota di dalam lingkungan pemerintah. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI, perlu dilakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntansi keuangan negara,
dan juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pasal 48 dan pasal 49. Dalam pasal ini menjelaskan tentang pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau biasa disebut dengan APIP. APIP ini melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. APIP ini terdiri dari BPK yang melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan tertentu. Yang kedua, Inspektorat Jenderal yang melakukan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan yang didanai dengan anggaran pendapatan belanja negara. Yang ketiga, ada Inspektorat Provinsi yang melakukan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Yang terakhir, ada Inspektorat Kabupaten atau Kota yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perangkat daerah, kabupaten atau kota yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Yang terakhir, pasal 50. Dalam pasal ini menjelaskan tentang aktivitas audit. Aktivitas audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Friska Oktaviana dengan NIM 7211419108 akan mempresentasikan tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah atau BPKP dan Inspektorat Jenderal. Jadi apa sih itu BPKP? BPKP adalah sebuah lembaga non kementerian yang bertugas sebagai pengawas internal pemerintah baik di bidang keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional yang mana di bawah wewenang dan tanggung jawab Presiden. Nah, BPKP itu sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. BPKP memiliki 5 tugas, yaitu melakukan pengawasan internal atas akuntabilitas kondisi keuangan negara maupun daerah yang meliputi seluruh kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Yang kedua yaitu BPKP melakukan pengawasan atas kebendaraan umum yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. Yang ketiga, BPKP melakukan kegiatan lainnya berdasarkan perintah dan permintaan dari Presiden maupun Kepala Daerah. Yang keempat, BPKP itu memfasilitasi untuk memberikan konsultasi terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dalam cakupan wilayahnya masing-masing. Kemudian, BPKP menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam bidang pengawasan, keuangan, dan pembangunan negara atau daerah. BPKP juga menjalankan fungsinya yaitu untuk sebagai memformulasikan kebijakan nasional pengawasan internal atas akuntabilitas keuangan yang mencakup negara atau daerah serta pembangunan nasional. Nah, fungsi tersebut meliputi aktivitas yang bersifat lintas sektoral, aktivitas kebendaharaan umum negara yang atas dasar penetapan oleh Menteri Keuangan serta aktivitas lain dan yang dasar penugasannya dari Presiden. Yang kedua, BPKP itu melaksanakan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas akuntabilitas penerimaan atau pengeluaran negara atau daerah. Selanjutnya, BPKP juga mengawasi lingkup internal pemerintah di mana terkait perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah.
Nah, selanjutnya BPKP juga melakukan pembinaan terhadap hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola instansi dan program atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Selanjutnya, BPKP juga melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan penugasan dari pemerintah. Masih terkait dengan fungsi BPKP yang selanjutnya, yaitu BPKP memberikan konsultasi terkait kapabilitas pengawasan internal pemerintah serta sertifikasi jabatan fungsional auditor. BPKP juga melaksanakan pendidikan, pelatihan, riset, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah. Selain itu, BPKP memiliki fungsi yaitu untuk melaksanakan review terhadap laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat. Kemudian BPKP juga memberikan sosialisasi dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, dan lain-lain. BPKP juga melaksanakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. Di samping itu, fungsi lainnya yaitu membangun dan mengembangkan serta mengolah data dan informasi hasil pengawasan. Yang selanjutnya yaitu mengawasi perencanaan dan pelaksanaan program maupun aktivitas yang dapat menghambat keberlangsungan pembangunan, kemudian mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan internal dan melaksanakan sosialisasi atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal kepada pemerintah. Yang selanjutnya adalah Inspektorat Jenderal. Jadi, apa sih itu Inspektorat Jenderal? Inspektorat Jenderal adalah aparat yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan internal di dalam lingkungan pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada menteri atau pemimpin lembaga. Inspektorat Jenderal memiliki 5 fungsi, yaitu menyusun kebijakan teknis dan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan internal pemerintah. Yang kedua, Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di dalam lingkup pemerintah. Nah, kegiatannya itu dengan melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya baik terhadap kinerja maupun keuangan. Yang ketiga, Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pemerintah. Yang keempat, Inspektorat Jenderal menyusun laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas dalam lingkungan pemerintah. Dan yang kelima, melaksanakan administrasi Inspektorat Jenderal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal itu diwajibkan untuk memiliki tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi. Ini karena tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi akan memberikan jaminan hasil audit yang berkualitas baik. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Abipian dengan NIM 7211419112. Di sini saya akan menjelaskan tentang Inspektorat Provinsi dan Daerah. Yang pertama ada Inspektorat Provinsi. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Inspektorat Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi. Selanjutnya, tugas Inspektorat Provinsi. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi. Yang kedua, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Yang kelima, Inspektorat Provinsi melakukan review atas laporan keuangan pemerintahan daerah
provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, fungsi Inspektorat Provinsi. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di wilayah provinsi. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi. Dan yang keenam, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah yaitu terdiri dari kabupaten dan kota, merupakan bagian dari aparat pengawas intern pemerintah atau disingkat APIP yang bertanggung jawab langsung kepada bupati atau wali kota. Tugas dari Inspektorat Daerah yang pertama, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Selanjutnya, fungsi Inspektorat Daerah. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah. Dan yang keenam, pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Oke, di sini saya Anugrah Nata Perdana akan melanjutkan presentasi teman saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Anugrah Nata Perdana dengan belakang 116 dari Akuntansi Perpajakan A 2019. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pasal 53, 54, 55, 56, dan juga 59. Nah, untuk pasal 53, 54, 55, dan 56 itu ada di bagian 2, yaitu tentang pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Nah, untuk pasal 53 sendiri, ayat pertama berbunyi untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah disusun standar audit. Untuk pasal 53 ayat 2, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, untuk pasal 53 ayat 3, standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk bunyi pasal 54 ayat 1 yaitu setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Untuk pasal 54 ayat 2 dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf B, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Untuk pasal 54 ayat 3, secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, untuk pasal 54 ayat 4,
secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada pasal 55 ayat 1 berbunyi, untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah secara berkala dilaksanakan telaah sejawat. Untuk pasal 55 ayat 2, pedoman telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh organisasi profesi auditor. Nah, untuk pasal 56 berbunyi, aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan juga objektif. Nah, kesimpulan dan intisari dari pasal 53, 54, 55, dan 56 yaitu organisasi profesi auditor menyusun standar audit berpacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar audit yang dimaksud bertujuan untuk menjaga mutu hasil audit dan setiap aparat pengawasan intern pemerintah harus melaksanakan audit sesuai dengan standar audit. Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan dan juga menyampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Aparat pengawasan intern juga harus independen dan juga objektif dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, pasal 59. Nah, pasal 59 ini terdapat di bagian ketiga tentang pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Pasal 59 ini berbunyi pada ayat 1, pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 2 huruf B meliputi A. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, B. Sosialisasi SPIP, C. Pendidikan dan pelatihan SPIP, D. Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan E. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk pasal 59 ayat 2, pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh BPKP. Nah, untuk kesimpulan dan intisari dari pasal 59 ini adalah peraturan ini berisi tentang pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh BPKP terdiri dari penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, SPIP juga peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Sekian dari saya, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Celia Kurniadewi dengan NIM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia atas penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada pasal 55, 56, dan 59. Di mana pasal 55 dan 56 membahas mengenai organisasi profesi auditor penyusunan standar audit berpacu pada pedoman yang diterapkan oleh pemerintah. Standar audit yang dimaksudkan bertujuan untuk menjaga mutu hasil audit, dan setiap aparat pengawasan intern pemerintah harus melaksanakan audit sesuai dengan standar audit. Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan dan juga penyampaian keandalan kepada pemimpin instansi pemerintah yang diawasi. Aparat pengawasan intern harus independen dan objektif dalam menyampaikan tugasnya. Di mana pasal 55 ayat 1 membahas mengenai untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah secara berkala dilaksanakan telaah sejawat. Ayat 2 membahas mengenai pedoman telaah sejawat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 disusun oleh organisasi profesi auditor. Kemudian untuk pasal 56 ayat 1 membahas mengenai aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif. Dan untuk pasal 59 membahas mengenai peraturan ini berisi tentang pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh BPKP yang terdiri dari penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, solusi
pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan juga peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintahan. Dan untuk Pasal 59 ayat 1 membahas mengenai pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksudkan pada pasal 47 ayat 2 huruf B, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, yang kedua sosialisasi SPIP, yang ketiga pendidikan dan pelatihan SPIP, yang keempat pembinaan dan konsultasi SPIP, dan yang kelima yaitu peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintahan. Dan untuk pasal 59 ayat kedua membahas mengenai pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan oleh BPKP. Berdasarkan materi penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan diselenggarakannya sistem pengendalian intern pemerintahan atau SPIP yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut. Nah, di sini terdapat dua langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP, yaitu melalui berbagai sistem pengendalian intern, di antaranya pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan, termasuk akuntabilitas dari suatu negara. Dan yang kedua, penyelenggaraan pengawasan SPIP oleh BPKP. Kemudian indikator yang dapat digunakan dalam menilai suatu keandalan SPIP sendiri dapat ditinjau melalui atribut dokumentasi, pemahaman, prosedur, pengendalian, serta monitoring. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.